Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Halim dari Prodi Teknik Mesin kelas semester 6A. Dari sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul pengecoran logam dengan menggunakan sand casting. Yang pertama itu latar belakang. Pengecoran logam adalah suatu casting dan non-tradisional composite casting, proses manufaktur yang menggunakan logam inti dibuat secara terpisah dari cetakan. Dalam kasus ini, inti dibuat dari pasir kuasa yang dicampur dengan air kaca. Dari campuran pasir tersebut dimasukkan dalam kontak inti, kemudian direaksi dengan gas CO2, kemudian menjadi padat dan keras. Inti disetting pada cetakan, kemudian cetakan disembelih dan diklem. Pada saat cetakan dibuat dan disembelih, bahan-bahan logam seperti ingot, scrap, dan bahan-bahan paduan diliput di bagian peleburan. Setelah logam cair dan homogen, maka logam cair tersebut dituangkan ke dalam cetakan. Setelah itu ditunggu hingga cairan logam tersebut membeku karena proses pendinginan. Setelah cairan membeku, cetakan dibongkar, pasir cetak inti dan benda tuang dipisahkan. Pasir cetak bekas masuk ke dalam untuk dibersihkan dari kotoran dan dilakukan pemotongan terhadap sistem saluran pada benda tersebut. Setelah vetting selesai, apabila benda perlu diperlakukan panas, maka proses di bagian perlakuan panas. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan materi. Dari 4 faktor tersebut yaitu berpengaruh yang merupakan ciri dari proses pengecoran, yaitu 1. Adanya aliran logam cair ke dalam rongga cetak. Yang kedua, terjadinya perpindahan panas selama pembekuan dan pendinginan dari logam dalam cetakan. Yang ketiga itu pengaruh material cetakan. Yang keempat, pembekuan logam dari kondisi air. Secara umum cetakan harus memiliki bagian-bagian utama sebagai berikut. Yang pertama itu capacity, yang kedua itu core, yang ketiga itu gating system, screw atau forcing basin, yang terakhir yaitu riser. Yang pertama itu pengecoran cetakan pasir. Pengecoran dengan cetakan pasir melibatkan aktivitas-aktivitas seperti menempatkan pola dalam kumpulan pasir untuk membentuk rongga cetak atau membuat sistem saluran pengisi rongga cetakan dengan logam cair, membiarkan logam cair membeku dan membongkar cetakan dengan berisi produk sound cair, membersihkan produk cor. Hingga sekarang, proses pengecoran dengan cetakan pasir masih menjadi andalan industri pengecoran utama industri kecil. Yang kedua itu dengan pasir. Kebanyakan pasir yang digunakan dalam pengecoran adalah pasir silika. Pasir merupakan produk dari hancurnya batuan-batuan dalam jangka waktu lama. Alasan memakai pasir sebagai bahan cetakan adalah karena murah dan ketahanannya terhadap temperatur tinggi. Ada 2 jenis pasir yang umum digunakan, yaitu naturally bonded dan sintetik. Karena komposisi mudah diatur, pasir sintetik lebih disukai oleh banyak industri pengecoran. Yang ketiga itu dengan jenis cetakan pasir. Ada 3 jenis cetakan pasir, yaitu densen, cold box, dan notebook mold. Cetakan yang basah digunakan dalam paling murah adalah jenis 34 grain sand mold. Kata basah dalam cetakan pasir basah berarti pasir cetak itu masih cukup mengandungkan air atau lembab ketika logam cair dituangkan ke cetakan itu. Istilah lain dalam cetakan pasir adalah skin street. Cetakan ini sebelum dituangkan logam cair terlebih dahulu permukaan dalam cetakan dipanaskan atau dikeringkan. Karena itu kekuatan cetakan ini meningkatkan dan mampu untuk diterapkan pada pengecoran produk-produk yang besar. Dan jenis-jenis pola. Yang pertama itu pola tunggal. Biasanya digunakan untuk bentuk produk yang sederhana dan jumlah produk sedikit. Pola ini dibuat dari kayu dan tentunya tidak mahal. Yang kedua itu pola terpisah. Terdiri dari 2 buah pola yang terpisah sehingga akan diperoleh rongga cetak dari masing-masing pola. Dengan pola ini bentuk produknya yang dapat dihasilkan rumit dari pola tunggal. Yang ketiga itu match paid. Jenis ini populer yang digunakan di industri. Pola terpasang jadi satu dengan
suatu bidang datar di mana dua buah pola di atas dan bawah dipasang dengan berlawanan arah pada suatu plat dasar. Jenis pola ini sering digunakan bersama-sama dengan mesin pembuatan cetakan dan dapat menghasilkan laju produksi yang lebih tinggi untuk produk-produk kecil. Inti untuk produk cor yang memiliki lubang atau rongga seperti pada blok mesin kendaraan atau katup-katup biasanya diperlukan inti ditempatkan dalam rongga cetak sebelum penuangan untuk membentuk permukaan bagian dalam produk akan dibongkar. Operasi pengecoran cetakan pasir. Operasi pengecoran dengan cetakan pasir melibatkan tahapan proses perancangan produk cor, pembuatan pola dan inti, pembuatan cetakan, penuangan logam cair, dan pembongkaran produk cor. Dan yang terakhir itu proses perancangan produk cor yang dapat menghasilkan gambaran teknik pada produk dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Yang pertama itu menyiapkan bidang dasar atau plat dasar yang meletakkan pola atau kop yang sudah ada ditukan pada permukaan plat dasar tadi. Yang kedua itu seperti pada langkah C untuk cetakan bagian bawah beserta sistem saluran. Yang ketiga itu menyiapkan kotak inti. Yang keempat, inti yang telah terjadi disatukan berupa inti setengah atau poran inti. Yang kelima itu pola atas yang dapat di permukaan plat dasar ditutupi oleh rangka cetakan atas atau kop dan ditambahkan sistem saluran seperti saluran masuk dan saluran tambahan atau riser. Selanjutnya diisi dengan pasir cetak. Yang keenam, setelah diisi pasir cetak dan dipadatkan oleh pola dan sistem saluran dilepaskan dari cetakan. Yang ketujuh adalah giliran drag diisi pasir cetak setelah menempatkan rangka cetak di atas pola dan plat dasar. Yang kedelapan itu setelah diisi pasir cetak dan dipadatkan pola dilepaskan dari cetakan. Yang kesembilan itu inti ditempatkan pada dudukan inti yang ada pada drag. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan menggunakan plastik cetak adalah yang pertama itu memungkinkan produksi yang bersifat massal dengan membuat master dari produk kemudian diparut dengan menggunakan lilin dan dijadikan pola untuk cetakan pasir, maka akan dapat diproduksi massal. Yang kedua itu dapat memproduksi bentuk yang tipis atau bentuk rumit. Salah satunya kelebihan cetakan pasir adalah kemampuan untuk merepresentasikan bentuk-bentuk tipis dan rumit. Yang ketiga itu meminimalisir surface finishing. Dengan keakuratan dari cetakan pasir, maka proses finishing akan berkurang. Yang keempat itu dapat mempertahankan kearutan dari bentuk diproduksi, mengingat sand casting hanya sekali pakai. Yang kelima itu reliabilitas, kemampuan pasir untuk digunakan kembali ataupun didaur ulang. Dan kelemahan di sini adalah yang pertama itu proses pengecoran terlalu panjang sehingga tidak bisa menghasilkan produk dengan cepat. Yang kedua itu membutuhkan pasir cetak yang kualitasnya bagus dan tentunya biaya cukup mahal. Yang ketiga itu ukuran dari produk tidak terlalu besar mengingat proses pembuatan dengan pasir cetak dan rentan pecah bila ukurannya terlalu besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata atau kesalahan dan pemateri yang kurang lengkap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.